Halo guys, ketemu lagi bersama saya Yusman di Cerita Geometri, inspirasi untuk surveyor seluruh Indonesia. Ekspektasi teman-teman berat kan? Betul, itu gimana tuh? sebenarnya bukan terkait tanggung jawabnya saja yang berat sebenarnya, tapi ekspektasi dari berbagai golongan itu sangat berat, Kang. Mulai daripada prodi gitu kan, teman-teman, bahkan alumni mungkin yang udah membangun ini semua kan pasti punya ekspektasi, nggak mau dong himpunannya itu jadi tidak lebih jelek, baik lagi ya, tidak lebih baik daripada angkatannya sebelumnya gitu. Nah, ekspektasi itu yang selalu tiap malam itu susah tidur. Menekan lumayan gitu hal itu. Jadi ya gimana nih mensiasatinya? Ini masih sehat kan? alhamdulillah dikuat-kuatin sih kan gitu. Oh, ini kuat, sehat, segar begini. Kok bisa gimana mensiasatinya tuh? Karena belum kuliah, belum beban yang diamanahkan sebagai ketua. Ini jarang-jarang loh. Jadi ketua itu memang berat, guys. Saya juga pernah mengalaminya gitu. Jadi ketua himpunan itu berat. Gimana? Nah, untuk mensiasatinya sebenarnya nggak banyak sih, Kang. Saya lebih ke teman sendiri gitu, bahwasanya terus terang dulu dengan kondisi saya. Jadi lebih terbuka terkait hal kondisi akademik pertama gitu ya, kemampuan akademik, terus juga kemampuan daripada segi saya di himpunan diceritakan gitu. Dari awal tuh kepada pimpinan sebelumnya itu saya ceritain, Kang, bahwasanya kemampuan saya di himpunan itu segini gitu. Pun kondisi internal daripada keluarga saya ceritakan, Kang. Jadi ketika nanti ada satu waktu itu ada permasalahan, teman-teman itu sudah paham gitu dan support, dan alhamdulillahnya gitu sejauh ini support gitu kan. Saya punya latar belakang keluarga, ada permasalahan keluarga juga gitu ya, maksudnya internal itu ya namanya manusia pasti ada ya, gitu. Dan saya tuh menekankan di awal itu bahwasanya kemampuan saya segini gitu. Ketika teman-teman punya ekspektasi lebih, itu tidak salah gitu. Tapi hal itu bisa terjadi ketika teman-teman berkolaborasi di sini gitu, para pimpinan sekalian gitu, dengan saya gitu. Tapi mereka mau dipimpin oleh dan alhamdulillahnya gitu. Sejauh ini masih mau dipimpin oleh saya gitu, dan ya yang namanya keorganisasian pasti adalah dinamika ya entah itu salah paham ataupun miskomunikasi, itu hal yang biasa mungkin, tapi sejauh ini hal-hal tersebut tidak membuat semuanya untuk bubar daripada barisan gitu. Masih kompak lah ya. Alhamdulillah gitu. Ya, karena support teman-teman satu angkatan itu benar-benar sangat penting. Betul. Baik itu nanti support di perkuliahan, di kehidupan sehari-hari, di organisasi. Tapi nggak ngekos ya, di rumah aja. Alhamdulillah nggak ngekos di rumah gitu. Ngumpul sama teman-teman kosan. Ya sering gitu. Di kosan bahkan ini ya. Nyimpen baju di kosan ini. Kadang ya tahu ya, Kang, yang namanya kita ya mungkin dibilang teknik pun enggak, tapi semi teknik lah gitu. Kadang yang memang menuntut tugasnya itu hari ini dikasih gitu, mungkin besok harus sudah dipresentasikan gitu, harus dikebut gitu. Kadang satu waktu itu pernah seperti itu yang membuat untuk bolak-balik rasanya bakal capek gitu kan. Bahkan sampai begadang gitu mengerjakan tugasnya untuk pulang ke rumah hanya 3 jam 4 jam terus ke kampus lagi, itu hal berat ya, memutuskan untuk ya udah nginep di kosan teman. Oke, Kang. Menurut Akang nih, bagi teman-teman SMK atau SMA yang sekarang masih bingung memilih jurusan, mau merekomendasikan nggak ke sini? Ke UPI? Kalau ke UPI sangat merekomendasikan gitu. Ya. Dan ke rumpun saya juga sebenarnya sangat merekomendasikan ketika teman-teman gitu ya di luar sana memang ada minat yang benar-benar selaras gitu. Dalam artian benar-benar suka di dunia terkait pemetaan, suka banget terkait memegang alat gitu kan. Bahkan suka banget untuk belajar di lapangan gitu. Banyak belajar di lapangan itu sangat sangat rekomend gitu untuk kesini gitu. Dan terkait di SAIK ini teman-teman pun untuk bahkan anak-anak yang suka berpikir kritis gitu ya, karena kan kita pun diajar untuk menganalisis gitu ya, Kang. Betul lah. Menganalisis dinamika terkait khususnya pembangunan di suatu wilayah gitu, suatu daerah gitu kan, itu baik atau tidak gitu. Nah itu pun diajarkan di kami, dan teman-teman
yang suka mengkritisi hal-hal politis di dunia Indonesia gitu ya. Seru ini. Itu cocok sekali ke sini gitu. Bahkan ya yang sudah mempersiapkan jauh lebih ke depan gitu ya. Kalau teman-teman opsi-opsi lain bisa ke sini gitu. Jadi untuk pemikiran di UPI itu merupakan second choice daripada setiap anak SMA dan SMK, mungkin bisa dirubah ketika melihat langsung bermain ke UPI. Mungkin bahasanya sekarang di UPI itu tidak berbicara terkait SPD saja ataupun guru saja, bahkan banyak non pendidikan ya, salah satu contohnya saya ini gitu, non pendidikan ya ketika lulus pun tidak menjadi guru gitu. Itu teman-teman, jadi UPI itu nggak selalu jadi guru guys. Betul, ada yang non pendidikannya, ya, non malah ini ke science juga bisa. Saya juga memang penasaran nih ngobrol ke sini, pengen ngobrol lebih, karena kebanyakan dulu betul mindsetnya ke UPI pasti jadi guru. Ya. Ada itu kan? Bahkan saya daftar pun ke orang tua gitu, ke UPI kamu mau jadi guru. Saya jelasin lagi saya gitu seperti apa sebelum saya memutuskan untuk daftar tuh awal. Kamu mau jadi guru sih? Oh enggak pak gitu. Untuk ke saya di saya gitu non pendidikan gini. Seperti itu. Seru sekali nih. Jadi masih merasa tersesat nggak di sini? Sejauh ini kata Akang juga tadi, Kang Yusman, bahwasanya Allah itu sebenarnya membantu terus gitu. Berarti yang dinamakan salah jurusan itu sebenarnya perspektif manusia saja. Wah. Gitu ya. Kalau dari tadi ucapannya Kang Yusman, berarti kalaupun kalau sejauh ini saya masih bertahan, berarti Allah itu memang mentakdirkan di sini dan rezekinya di sini, berarti bukan salah jurusan gitu, tapi salah perspektif saja gitu ya, bisa dibilang. Dan Akang malah jadi berprestasi loh di sini. Alhamdulillah. Udah jadi ketua himpunan, dipercaya temennya banyak juga, ekspektasi alumni juga luar biasa, dan semua amanah yang diemban saat ini memang jadi modal yang besar Kang di dunia profesional nanti. Itu pasti kepake. Serius. Jadi kalau mindset perspektifnya dirubah itu jadi ke arah yang lebih positif, maka ini adalah kesempatan. Tidak semua orang punya kesempatan sebesar Akang. Betul. Teman-teman mungkin di belahan dunia lain yang belum punya kesempatan berkuliah ya kan, masih banyak juga kan. Di sini dapat kesempatan banyak dan itu bisa jadi jalan Akang menuju lebih sukses lagi ke depannya. Oke. Seru sekali dengan Kang Kurnia. Saya pengen ada satu dua kata lagi nih untuk teman-teman, kalau bisa dikasih ini masukan dan nasihat, atau boleh ajakan ke UPI Kang. Ya. Alhamdulillah, mungkin kalau nasihat saya pun belum pantas untuk memberi nasihat, tapi ya by pengalaman saya gitu, ketika hal apapun yang sedang dijalani, tadi kata Kang Yusman juga, do the best aja gitu untuk kedepannya. Lakukan yang terbaik yang ada di depan mata dulu, jangan berorientasi terlalu jauh dulu gitu, berharap jauh, dan jangan pernah sesali di posisi yang sekarang. Makan tadi balik lagi, do the best lagi gitu untuk hal yang sekarang ditakdirkan gitu, karena terkadang gitu apa yang kita inginkan itu tidak selaras apa yang sebenarnya kita butuhkan gitu. Maka dari itu sebenarnya Allah itu memberikan apa yang kita butuhkan, mungkin bukan apa yang kita inginkan gitu, termasuk ke saya gitu. Jadi saya juga ada pencerahan, dan teruslah bersyukur dengan posisi yang sekarang gitu, maksimalkan potensi yang ada, jangan denial terkait hal perspektif. Sebenarnya kalau kata perspektif itu kita tidak bisa, ternyata gitu ya, kata orang lain tuh kita itu sebenarnya skillnya itu bagus gitu. Bahkan saya pun gitu dulu selalu ya sebelum pemilihan gitu Kang, merasa saya itu tidak pantas lah untuk memegang amanah sebesar ini gitu. Tapi ternyata teman-teman 3 angkatan bahkan 4 angkatan itu merekomendasikan gitu, selalu memberikan support ke saya bahwasanya ini tuh pantas gitu, dan ini tuh bisa saya jalani gitu ke depannya gitu. Dan ya
tadi balik lagi jangan lupa bersyukur lah untuk hari ini dan kedepannya gitu. Terus semangat dan jangan lupa ikhtiar gitu. Mantap inspirasinya Kang Kurnia, terima kasih banyak. Semua yang disampaikan tadi adalah sesuatu yang bisa kita ambil pelajaran dan juga sesuatu yang bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Amin, semoga ya. Amin. Dan poinnya adalah selalu do the best dan maksimalkan semua kesempatan yang kita hadapi itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka lakukan yang terbaik agar sukses dimanapun. Gitu ya Kang. Makasih banyak Kang Kurnia. Makasih banyak. Semoga ini jadi inspirasi. Ketemu lagi nanti dengan cerita geometri selanjutnya, menginspirasi untuk seluruh surveyor di Indonesia. Oke, kita closing. Kasih.